mau mengasah dulu. Wah, mulus banget. Sudah dinyalakan, Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, jamaah Kamastu, kajian malam Sabtu yang insya Allah dirahmati Allah. Monggo Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kembali kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla yang sampai dengan saat ini tanggal 21 Sya'ban atau malam 22 Sya'ban 1440 Hijriah. Kalau sekarang sudah malam 22, berarti insya Allah jika tidak ada aral melintang lagi, insya Allah sekitar 10 hari lagi kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan usianya untuk bisa melewati bulan Ramadan dengan baik. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa insya Allah bulan suci Ramadan jatuh pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 atau tepatnya hari Ahad 5 Mei ba'da maghrib. Sudah mulai insya Allah nanti hari Ahad bisa kemudian melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Salam dan sholawat Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat beliau, radhiyallahu anhum. Semoga Allah ridho pada mereka semua dan juga kepada seluruh para pengikut beliau, termasuk insya Allah kita semuanya yang hadir di aula lantai 2 PWM ini. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin, sepekan yang lalu tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 kembali bangsa Indonesia kita semuanya melaksanakan event Pesta Demokrasi 5 tahunan. Yang kalau kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian berbagai macam peristiwa-peristiwa bisa Bapak Ibu sekalian lihat di media sosial maupun di televisi dan lain sebagainya. Dan pada hari ini kita tidak akan kemudian membahas teknis pemilu Bapak Ibu sekalian, tapi kita akan membahas sesuatu tema yang cukup unik seperti yang kemudian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian terima di berbagai macam media sosial. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang nasib partai politik Islam atau mungkin lebih tepatnya partai politik yang berbasis massa atau yang beridentik dengan Islam pasca pemilu 2019. Kami sampaikan dulu fakta-faktanya Bapak Ibu sekalian bahwa yang berlaga ya di 17 April kemarin ada 16 partai politik. Berdasarkan real count dari KPU yang kemudian saya ambil informasinya dari surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, ya, karena biasanya kalau sudah masuk di koran itu biasanya bukan berita yang hoax. Kalau kemudian masih di media sosial itu masih dipertanyakan benar atau tidaknya. Kalau sudah masuk koran biasanya terlepas koran tersebut berafiliasi pada kekuatan politik manapun, tetapi biasanya kalau sudah tercantum di Kedaulatan Rakyat atau di Kompas atau di Republika atau di Jawa Pos dan berbagai macam koran-koran lainnya biasanya hampir dipastikan valid. Sampai dengan hari Kamis kemarin, Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang hari Jumat, hari Kamis kemarin tanggal 25 April 2019, sekitar pukul 18.30 atau setengah 7 malam, menurut real count ada 9 partai politik yang lolos atau lolos parliamentary threshold atau batas ambang parlemen. 9 partai politik lolos dan 7 partai politik sisanya tidak lolos karena total ada 16 partai politik. Saya bacakan dulu Bapak Ibu sekalian data sementara ini real count bukan quick count ya dari KPU. Urutan yang pertama adalah PDI Perjuangan 19,5%,
Urutan yang kedua adalah Golkar atau golongan karya 14,2%. Urutan ketiga adalah Gerindra 11,2%. Urutan keempat adalah Nasdem atau Nasional Demokrat 10,28%, dan urutan nomor 5 Partai Demokrat 8,28%. Dari 9 partai politik, 5 teratas bukan partai Islam. Ini yang menarik. Dari 9 partai politik, 5 pertama atau 5 teratas bukan partai yang kemudian berbasis masa Islam dan cenderung kepada nasionalis, ya. Nomor 1 PDI, nomor 2 Golkar, nomor 3 Gerindra, nomor 4 Nasdem, dan yang nomor 5 adalah Demokrat. Di mana posisi partai Islam? Ternyata mulai nomor 6, yaitu adalah Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan 97,94%. Nomor 2, nomor 7 adalah Partai Keadilan Sejahtera, 7,3%. Ya, kalau kita lihat dari PKB dan PKS tidak identik dengan Muhammadiyah. Ya. PKB identik dengan Nahdlatul Ulama, PKS identik dengan Gerakan Ikhwanul Muslimin atau Gerakan Tarbiyah. Pertanyaannya mana yang identik dengan Muhammadiyah? Identik, bukan berarti partainya Muhammadiyah, tapi identik dengan atau dekat dengan orang-orang Muhammadiyah. Baru di nomor 8, Partai Amanat Nasional PAN sebesar 6,76%. Dan yang terakhir, partai nomor 9, yang paling bawah di atas parliamentary threshold adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, 4,8%. Jadi 9 partai yang lolos, partai Islam ada di 4 terbawah. Yang 5 teratas, partai identik yang bukan Islam. Sementara sisa lainnya, 7 partai lainnya, menurut real count, sampai dengan malam ini, tidak di atas 4% atau di bawah 4%. Yang nomor 10, ya, yang tidak lolos, adalah Perindo 2,79%. Yang ke-11 adalah Partai Berkarya 2,11%. Yang ketiga adalah PSI, Partai Solidaritas Indonesia 1,87%. Ya. Yang ke-13 Hanura, Hati Nurani Rakyat 1,71%. Masih ada pertanyaan, di mana posisinya PBB, Partai Bulan Bintang, yang identik dengan masyumi dan keislamannya sangat kuat, bahkan kemudian identik dengan penerapan syariah Islam. Bahkan sangat mencengangkan berada di bawah PSI. Nah, ini yang kemudian sangat unik sekali, yang kemudian kita tahu bahwa iklannya di televisi menolak poligami, kemudian menolak perda syariah dan lain sebagainya. Ternyata PBB sekalipun masih di bawah PSI. Ya, tepatnya nomor 14, hanya 1,0% atau 1%. Sementara 2 terbawah adalah Partai Garuda dan PKPI, 0,57%, 0,35%. Nah, kita akan membahas, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kenapa sampai kemudian partai politik yang diidentikan dengan Islam, baik itu Muhammadiyah, Tarbiyah, Ikhwanul Muslimin, Nahdlatul Ulama, kemudian sampai dengan Masyumi dan lain sebagainya, kenapa kemudian bisa berada di partai papan bawah, bukan papan tengah lagi, apalagi papan atas. Sementara kita tahu bahwa yang namanya Indonesia di atas 80% adalah umat Islam. Apakah pertanyaannya kemudian agama sudah tidak laku lagi untuk dijual, ataukah ada faktor apa, ataukah caleg-calegnya kurang fight, ataukah kemudian ada faktor apa masyarakat Indonesia sudah muak dengan kemudian partai yang identik dengan agama. Kalau saya tulis kemudian dicerita apa ini merupakan bangkitnya sekularisme, liberalisme yang kemudian meruntuhkan partai Islam. Ya, kalau istilahnya Nurkholis Masjid, Allah yarham, itu mengatakan Islam yes, partai Islam no. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kita bahas. Bapak Ibu sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, alumni dari S3 di kota Dortmund, Jerman. Ya, kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mengenal klub sepak bola yang sangat terkenal Borussia Dortmund, nah ini beliau lulusan dari kota Dortmund, Jerman. Ya, saat ini beliau mengajar di
Ilmu Pemerintahan Visipol UMY kami perkenalkan yaitu Dr. Phil Ridho Alhamdi MA yang alhamdulillah telah hadir di malam hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu teman-teman sekalian sudah jam 8:30, monggo kita buka kajian malam Sabtu pada malam hari ini dengan bersama-sama melafadzkan bacaan basmalah atau tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang kami hormati, Ustadz Ridho Alhamdi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Niko atas kesempatannya dan undangannya untuk berdiskusi dan sharing bersama pada kajian Kamastu pada hari ini yang topiknya ini masih hangat, nasib parpol Islam pasca pemilu 2019. Karena memang di UMY itu 4 mata kuliah yang saya ajar. Pertama yang saat ini sedang berjalan yaitu studi partai politik, kedua tata kelola pemilu, 3 proses legislasi, dan yang keempat penelitian kualitatif. Itu 4 mata kuliah yang saya ampu di UMY. Dan 1 buku saya pernah nulis di 2013 itu Partai Politik Islam, Teori dan Praktek di Indonesia, tapi 2013, jadi pemilu 2014, 19 belum masuk, walaupun bukunya lumayan agak laris, karena spesifik. Oke, tadi sudah panjang lebar Ustadz Niko menjelaskan tentang fenomena kekinian Partai Islam. Nah, nanti saya mencoba secara spesifik, bahkan akan saya buat tabel perjalanan Partai Islam sejak 55 ya, sejak Masyumi, tapi nanti sekilas saja. Langsung slide pertama, Mas. Saya akan memulai dulu tentang apa sih sebenarnya Partai Islam itu gitu. Karena sebagian orang mengatakan mungkin ya PAN bukan partai Islam, PKB bukan partai Islam. Bahkan ada yang ekstrim, tidak ada lagi partai Islam di Indonesia saat ini. Oke, secara teoretik partai Islam bisa kita definisikan yaitu partai yang berasas Islam dan berbasis massa dari kalangan Muslim. Itu secara sederhana pengertian tentang partai Islam. Sehingga berdasarkan penjelasan secara sederhana ini, partai Islam bisa dikategorikan menjadi 2 di Indonesia. Yang pertama adalah partai nasionalis Islamis, ya. Yang pertama PKS, P3 dan PBB. Dan yang kedua ialah partai nasionalis Muslim, yaitu partai yang berbasis massa Muslim seperti PAN dan PKB. Kenapa kemudian di depan itu saya coba sebutkan nasionalis, baik nasionalis Muslim maupun nasionalis Islamis. Nah, artinya bahwa terutama sejak pasca Orde Baru, partai-partai Islam tidak ada yang menolak Pancasila, dan Pancasila itu adalah simbol nasionalisme Indonesia. Sehingga partai-partai yang berbasis massa Muslim dan berasas Islam, yang mencantumkan Islam sebagai ideologinya, itu tidak ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan asas partainya. Sehingga semua partai politik, termasuk partai sekuler, saya mengkategorisasikan partai politik di Indonesia itu ada 3, partai nasionalis sekuler, partai nasionalis Muslim, dan partai nasionalis Islamis. Karena ketika 99 PK saat itu, Partai Keadilan mencoba untuk menggaungkan syariah Islam, kemudian hasilnya adalah 1,7, tidak besar. Sehingga mereka mengerti tren di Indonesia, kemudian 2004 lonjakan yang sangat tajam, 7 sekian persen. Kemudian yang diangkat isunya adalah tentang reformasi birokrasi, anti korupsi,
kemudian tata kelola pemerintahan, sehingga itu lebih menjual bagi mereka. Nah, itu. Nah, kemudian Partai Nasionalis Muslim, walaupun mereka tidak mencantumkan Islam sebagai ideologi mereka, PAN dan PKB mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi mereka, tetapi basis pemilih tradisional atau yang paling utama tidak bisa dipungkiri adalah dari kalangan Muslim, baik itu Muslim moderat, terutama diwakili oleh Muhammadiyah, maupun kaum Muslim tradisionalis dari kalangan pedesaan, yaitu Nahdlatul Ulama. Itu secara sederhana pembagian partai Islam. Kemudian secara spesifik ini penjelasan detailnya tentang tipologi partai Islam di Indonesia, karakteristik, kemudian asas ya dari Partai Nasionalis Muslim itu mereka asasnya Pancasila. Begitu juga sebagian jika di era Orde Lama mereka asasnya Islam, tetapi pandangan-pandangannya itu sangat moderat. Ini sekilas tentang perjalanan partai politik yang ada di Indonesia. Interpretasi Islam, jika nasionalis Muslim, terutama dari kalangan tradisionalis, itu biasanya tergantung dengan pandangan kiai. Bahkan kiainya menafsirkan hadis, justru tafsirnya yang lebih dipercayai daripada hadisnya. Berbeda dengan yang dari kelompok modernis, justru mungkin antara santri dan kiai bisa adu debat karena yang yang lebih ditonjolkan adalah substansi atau makna dari hadis itu. Kemudian kalau dari kalangan Islamis formal tekstual, sehingga mereka tidak banyak untuk berdebat, tidak banyak untuk menguraikan secara lebih luas tentang makna dari ajaran Islam. Kemudian konsep karakteristik negara Islam, hampir mayoritas semua itu tidak setuju, bahkan bagi kelompok nasionalis Islamis, kalau seandainya PKS, P3, dan PBB dianggap partai Islam, mereka sekarang sudah tidak lagi mengagendakan syariah Islam ataupun negara Islam menjadi tujuan utama. Kemudian ini afiliasinya, contoh-contohnya sangat beragam dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Lanjut. Nah, ini gambaran umum tentang basis pemilih partai Islam. Mungkin sebagian orang akan memperdebatkan. Seandainya saya meng-highlight 4 partai, PAN, PKB, PKS, dan P3. Yang saya garis bawahi itu adalah basis tradisionalis. PAN tetap tidak bisa dipisahkan bahwa basis tradisional itu yang utama, karena tidak terlepas sejarah pendirian, bahkan sebagian kader muda Muhammadiyah ketika pernah silaturahim ke Buya Syafi'i mengatakan partai mana yang dia pilih, yang harus kita pilih, Buya. Dia mengatakan sudahlah, pilih PAN saja karena itu adalah partai yang dulunya dibentuk dan dibuat oleh kita-kita juga gitu. Tentu semua partai politik itu akan memperluas dan memperbesar basis pemilih. Kenapa? Parliamentary threshold itu adalah bukan ancaman, tantangan yang sangat-sangat membahayakan bagi partai karena mereka harus memperluas basis pemilih. Real count ataupun quick count hampir mayoritas semuanya mengatakan 7 partai. Sekuat-kuat dan sehebat-hebatnya Perindo kampanye dari MNC Group sampai semuanya 4% tidak tembus, luar biasa sekali ya. Ini menunjukkan bahwa parliamentary threshold dalam teori pemilu itu ada 2 jenis yang namanya ambang batas. Yang pertama itu adalah ambang batas efektif yang sekarang ini kita gunakan. Jadi kalau mau masuk parlemen itu ada batasnya, 4% dari total keseluruhan suara yang diperoleh.
Tapi itu tidak berlaku di provinsi dan kabupaten. Itu disebut dengan ambang batas alami. Jadi dalam teori semua partai walaupun di tingkat provinsi kabupaten dapat 1 kursi itu akan tetap dihitung, hanya dalam pembentukan fraksi dia harus memenuhi syarat kuota mungkin 3 atau 4 kursi. Jika tidak memenuhi itu maka dia akan atau harus melebur ke fraksi yang ada atau membentuk dari gabungan fraksi. Nah, kembali lagi ke sini, PAN basis pemilihnya selain Muhammadiyah tentu dari kalangan muslim moderat, terutama dari masyarakat perkotaan. Ya siapapun, entah itu muslim ataupun non-muslim, biasanya mereka yang cenderung punya pikiran moderat, masyarakat perkotaan, terdidik, itu biasanya akan memilih PAN. Kemudian NU, PKB, yaitu basis utamanya itu NU. Apalagi Ma'ruf Amin mengatakan, ayo marilah warga NU kembali kepada di kampanyenya kemarin, kembali ke rumahnya, yaitu Nahdlatul Ulama. Setelah Gus Dur wafat, tidak ada lagi patron di kalangan NU yang bisa mengangkat suara PKB. Sehingga 2019 Ma'ruf Amin ini menjadi patron yang harus diangkat untuk kemudian mempersatukan Nahdlatul Ulama. Tapi nyatanya suara 9% ya, atau 10 ya, tidak mampu melebihi di 99. Dulu 99 itu sampai 13% di urutan ketiga, di urutan keempat atau ketiga setelah P3. Kemudian PKB Muslim Abangan, bahkan orang yang tidak harus NU, tapi kalau dia ikut tahlilan, ikut yasinan, dia mengatakan dirinya NU. Tidak harus dia harus berada di struktur. Tapi bagi kita di Muhammadiyah, seandainya yuk ikut pengajian Muhammadiyah, wah aku seorang Muhammadiyah gitu kan. Karena apa? Di Muhammadiyah itu berorganisasi, bukan beragama gitu kan. Jadi orang kalau sudah nggak di struktur Muhammadiyah, mengatakan dirinya sudah tidak Muhammadiyah gitu nggak kira-kira. Karena kemudian bermuhammadiyah itu bukan cara pandang hidup, tetapi bagaimana berorganisasi. Mungkin periode depan saya Muhammadiyah lagi. Muhammadiyah itu bukan berorganisasi, tapi Muhammadiyah itu bagaimana cara kita menjalankan kehidupan beragama. Nah, ini kan ada mindset atau cara pandang yang berbeda. Kemudian masyarakat pedesaan, itu yang kemudian PKB itu, NU itu lebih mudah masuk ke masyarakat yang mungkin senang dengan tahlilan, yasinan, meskipun mungkin kelompok itu bukan NU. Bukan NU struktur, bukan NU kulturan, bukan NU struktural, tapi mereka mempunyai kebiasaan seperti itu di desanya. Kemudian berikutnya PKS, jaringan aktivis dakwah, jemaah tarbiyah. Kenapa ini cukup luar biasa ya, lonjakan kenaikan suaranya, bahkan meskipun muncul Garbi ya, beberapa elit PKS juga mulai disingkirkan kan, Fahri, Anies Mata, Mahfud Siddiq, dan beberapa di daerah yang lain, tetapi mereka cukup kuat guyonannya, makanya PSI itu anti poligami kan gitu. Bukannya memperbesar suara, justru mengurangi suara kan gitu. Mereka pro LGBT kan, susah LGBT untuk melahirkan anak kan. PKS terus bereproduksi, nah itu basis pemilih yang harus dijaga terus kan. 99 mereka kecil, 2019 anaknya kan sudah 20 tahun, sudah bisa memilih itu kalau per keluarga pro poligami itu ya. Nah, sesuatu yang tidak boleh, jangankan bermimpi, berpikir saja tidak boleh ya di Muhammadiyah. Saya enggak berpikir dan tidak bermimpi, hanya berucap aja tadi barusan. Nah, jadi jaringan aktivis dakwah ya, jemaah tarbiyah, kelompok muslim moderat, masyarakat perkotaan. Bahkan PKS itu diidentikan dengan 3 kategori, muda, terdidik, perkotaan. Itu karakteristik PKS ya. Kemudian yang terakhir itu adalah P3, sebagian warga NU, sebagian warga muslim moderat, karena dulu era Orde Baru ada faksinya kan, faksi MI, ada faksi yang satu lagi dari kalangan NU. Dan yang terakhir itu
masyarakat perkotaan, itu P3. Berikutnya. Nah, ini perjalanan suara Partai Islam sejak 1955 sampai 2019. Yang 2019 itu saya pakai quick count-nya Litbang. Memang real count kemudian saya cek persebaran suaranya belum merata antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Kita tunggu mungkin di atas 50%, tapi nggak apa-apa, ini sekedar sampel saja. Nah, ini total secara keseluruhan Partai Islam saya gabungkan, ini ngutip di buku saya itu, tapi 2014-2019 saya coba lihat di hasil pemilu KPU 2014-2019 hasil quick count-nya Litbang Kompas. Nah, hal ini menunjukkan dari gambar di atas bahwa Partai Islam itu digabung keseluruhan yang ikut peserta pemilu belum sampai di atas 50%. Bahkan 1955 di mana di situ ada Masyumi dan ada Partai NU, itu hanya di total sampai partai-partai Islam yang kecil ya, Perti, Tarbiyah dan segala macam itu ya, itu 43,93% atau 44%. Selebihnya adalah partai nasionalis, sekuler, sosialis ya. Kemudian berikutnya selama Orde Baru saya kira itu adalah kejatuhan Partai Islam, tidak bisa kita pungkiri karena rezim yang saat itu berkuasa. Kemudian 99 ya, di mana euforia politik reformasi menjadi salah satu jalan bagi semua orang mendirikan partai politik. Yang 99 saat itu peserta pemilu adalah 49 partai. Itu lebih besar mungkin ya, membuka kertasnya itu kecil-kecil. Nah, itu saja hanya mampu mengumpulkan 37,53%. Di mana mungkin ideologi Islam yang saat itu sedang ngempet ya, itu tidak bisa tersalurkan. Nah, 99 ini sangat besar sekali Partai Islam, bahkan belasan Partai Islam, kalau nggak salah 20 sekian Partai Islam ya, PSII 19 berapa itu? Itu ada 2 saya kan. Kemudian PKNU dan seterusnya, banyak sekali. Ada 20 jenis partai Islam. Itu saja hanya 37,53%. Tidak nyampe 40%. Padahal di mana hampir 30 tahun lebih Islam dibungkam di era Orde Baru. Tetapi 99 merupakan letupan awal saja, hanya sampai di angka 38. 2004 juga 38,35%, hingga 2019 itu kisarannya adalah 30%. Dan itu suara real partai berasas dan berbasis massa muslim. Ada apa? Let's see. Yuk lanjut berikutnya. Melengkapi data yang dari Ustadz Niko tadi ya. Kemudian ini 5 perolehan 5 partai yang pernah mencicipi kursi DPR RI. Khusus untuk Bulan Bintang hanya di 1999 dan 2004. Karena 2009 sampai kekinian Partai Bulan Bintang tidak lagi lolos PT ya, karena sejak 2009 pemberlakuan parliamentary threshold 2,5, 2014 3,5, 2019 4%, mungkin kewalahan sehingga tidak lolos. Nah, dari grafik ini tertinggi yaitu diperoleh oleh PKB di saat 1999. 12,61%. Kemudian berikutnya itu adalah P3, 10% di 99. Selebihnya, pasca 99, Partai Islam tidak mampu tembus 10% dari total suara. Padahal ini hanya 5 partai Islam. Artinya kalau seandainya Bulan Bintang di-exclude, dikeluarkan, hanya ada 4 partai besar.
P3 saja megap-megap ya, sejak pasca Romi kemudian ditangkap KPK itu hampir aja. Kalau seandainya terlempar dari Senayan, tinggal 3 besar yang bertengger di Senayan. Nah, artinya bahwa grafik ini menunjukkan PAN itu stabil antara 6-7%, Mas NCP ya. 6-7%, apakah ini real pemilih ideologis PAN, yaitu Muhammadiyah, artinya suara solid PAN secara ideologis tidak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri antara 6, apalagi momentum 2019 ini adalah momentum kebangkitan umat Islam, hanya juga kita lihat nanti ya real count-nya 6,77%, ya tidak lari ke 8 belum pernah, 8% gitu ya. Padahal jumlah manusia di Indonesia terus bertambah, tetapi basis pemilih kurang. Kemudian PKB ini naik turun ya, tetapi terlihat stabil 2014 sama 2009, walaupun di 2009 dia sampai merosot karena 2008 kemudian Gus Dur mendeklarasikan untuk kadernya mendukung Gerindra, itu kan jatuh sekali hanya 5%, tetapi sekarang mulai stabil di angka 9-10% suara PKB. Kemudian PKS ya antara 7 dan 8, nggak tahu ini berkahnya apakah kebangkitan 212 kemudian jelang Pilpres ini kemudian dia meraih apa yang disebut dengan efek ekor jas atau efek dari kotel efek ya, efek dari pemilu ini, kebangkitan orang muslim untuk semangat memilih pemimpin Islam, memilih partai Islam, maka PKS adalah representasi utama. Selebihnya P3 ini naik turun bahkan tidak teridentifikasi ya, dari 9-10% sekarang nyaris hampir terlempar dari Senayan. Jadi itu kira-kira gambarannya. Lanjut. Nah, pertanyaan yang mendasar. Mengapa Partai Islam gagal seperti yang disebutkan oleh Ustadz Niko tadi? Padahal 88,7% sensus 2010 mengatakan umat Islam Indonesia itu adalah penduduk Indonesia itu adalah umat muslim. Kita negara muslim terbesar di dunia. Negara demokrasi terbesar nomor 3 setelah India dan Amerika. Tapi mengapa partai Islam dan kekuatan politik Islam itu tidak menjadi dominan, tidak menjadi yang utama di negara kita? Nah, saya mencoba untuk meresum dari pandangan analis-analis politik, ya, apa sih yang menyebabkan partai Islam gagal dan partai sekuler itu menang? Oke, yang pertama alasan adalah partai Islam gagal menyelesaikan 2 isu publik utama, yaitu lemahnya ekonomi dan konflik politik. Artinya bahwa dari semua partai Islam yang sekarang ada, mereka tidak mampu mencoba untuk menawarkan gagasan tentang ekonomi yang yang mensejahterakan, bagaimana ekonomi yang memberikan masyarakat itu kehidupan yang lebih baik, pendidikan, kesehatan, termasuk bagaimana menyelesaikan konflik politik yang ada saat ini, terutama sejak adanya pilkada, sejak adanya pemilu serentak, dan seterusnya. Itu yang alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah partai nasionalis sekuler cenderung akomodatif dan mendukung agenda-agenda kaum muslim. Kalau seandainya PDIP dikatakan partai sekuler, bahkan sarangnya komunis, mereka punya Baitul Muslim. Ya, artinya walaupun tidak secara struktural, tetapi itu menjadi skoci bagi mereka untuk mendekati kelompok Muslim. Banyak kader-kader Muslim, kader-kader Muhammadiyah juga yang masuk ke PDIP.
Bahkan dalam beberapa hal Madrasah Mu'alimin dibantu suaminya Megawati. Rutin, ya Taufik Kemas, dekat dengan Buya Syafi'i. Mereka mendukung kegiatan-kegiatan Muslim. Jokowi ke pesantren kemana-mana. Jadi orang dibiaskan dengan suasana itu, walaupun sarangnya komunis, sarangnya Syiah juga ya, tetapi mereka pintar mendekati Muslim, sehingga pecah suara Islam. Wah, dalam sejarah Presiden Indonesia hanya Jokowi, presiden yang sering ke Muhammadiyah itu. Bahkan untuk mendirikan atau meresmikan kampus baru itu di Lamongan, itu aja sekelas presiden. Nggak ada itu presiden sebelumnya itu kan. Saking mereka ingin memperbaiki image bahwa mereka itu juga pro terhadap agenda-agenda Islam. Gimana orang nggak seneng gitu kan ya. Elit-elit Muslim terlibat tidak hanya di partai Islam saja, tetapi juga di partai sekuler. Siapa namanya? Anas Urbaningrum, itu HMI, pernah jadi ketum Partai Demokrat, sehingga Demokrat nasionalis religius suasananya. SBY punya majelis zikir, dekat dengan habaib. Ini semakin menggoncang partai Islam gitu kan. Golkar pun sama. Siapa namanya? Akbar Tanjung, mantan ketua HMI. Maka 99-2002 itu adalah kebangkitan politik santri, di mana ketua MPR-nya Amin Rais, ketua DPR-nya Akbar Tanjung, presidennya adalah Gus Dur. Banyak politisi Islam, bahkan kader-kader Muhammadiyah pun ada di Golkar, yang sekarang jadi dubes di Lebanon itu Mas Hajrianto Tohari, mantan ketum Pemuda Muhammadiyah, ketua PP Muhammadiyah di Golkar. Di PDIP pun banyak, ada Fauzan Amar, ya kan, yang sekarang mungkin katanya terpilih gitu kan. Lolos tembus ya, Solo dapil 4 kursi dengan model penghitungan suara Sainlik murni itu ya, 1, 3 dan macam 4 kursi, itu sangat menguntungkan partai besar. 4 kursi diberondong di Solo oleh PDIP. Nah, itu yang kemudian menjadi tidak menyatu. Banyak elit-elit Islam itu berada di partai-partai sekuler ini gitu. Kiai pun sama ya. Siapa yang Effendi Khairi yang orang NU itu pun di Nasdem. Itu juga semakin menambah. Kemudian yang ketiga, jembatan untuk mewujudkan agenda Islam tidak hanya melalui partai Islam, tetapi juga bisa dilakukan melalui civil society seperti NGO dan organisasi Muslim, Muhammadiyah, NU. Jadi apalagi orang Muhammadiyah, saluran berorganisasi itu tidak hanya di partai, tapi di amal usaha, di berbagai macam kegiatan, sehingga politik itu tidak terlalu menarik. Mungkin bagi santri NU menarik kan, mereka tidak punya amal usaha, punyanya usaha amalan ya, amalan itu loh, zikir. Kalau kita kan amal usaha, kalau mereka berusaha berbuat amalan kan gitu. Kiai, mereka datang ke Jakarta bertarung politik, kalah balik lagi ke kampung, sarungan lagi, besok lagi bertarung lagi kan gitu. Sehingga libido politiknya sangat tinggi mereka. Kalau kita sudah tersalurkan di amal usaha yang beragam, sehingga politik nggak terlalu tertarik, walaupun tetap ada yang tertarik. Sehingga itu tadi, politisi seharusnya orang-orang yang baik, orang-orang yang pintar di Muhammadiyah, di NU itu bisa masuk ke partai politik, tetapi dengan sistem open list proportional representation yang menyimpulkan bahwa nyalek itu tidak murah, itu menjadi malas kan mengeluarkan uang. Kampanye sendiri-sendiri, bahkan berantem di internal
partainya. Dengan sistem daftar terbuka PR ya, proportional representation, ini memungkinkan perang itu tidak hanya antar caleg, antar partai, caleg antar partai, tapi caleg di internal. Sehingga apa disebut kanibalisme politik. Sudah dibagi zonasi mungkin. Wah, saya zonasi sana basis biru, basis apa gitu ya. Saya mendingan ambil sesama teman, akhirnya sudah berantem sendiri kan gitu kira-kira. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah partai Islam diperburuk lagi citranya dengan kompetisi di internal mereka yang penuh dengan kekerasan. P3, konflik, ya sejak dulu konflik terus. Surya Darmali, itu kayaknya nggak berhenti-berhenti itu. Sejak menjelang itu ya, menjelang 2014. PKB sejak Gus Dur dengan Matori Abdul Jalil. Kemudian Gus Dur dengan Alwi Shihab 2004 atau 2005. Gus Dur dengan ponakannya sendiri, ya kan, Caimin. Makanya PKB kan partai paman keponakan berantem. Nah, gitu ya sebutannya ya. Ribut terus ya, sampai 2008 Gus Dur Yeni Wahid mengatakan mundur dan mendukung Gerindra. Konfliknya sampai seperti itu. Kemudian kekinian pun sama, 2014 dan 2019 bagian kiai-kiai NU yang tidak pro terhadap siapa ketum PBNU? Said Agil, kan seperti siapa namanya, Jombang tuh? Gusola dan segala macam kan, karena ada kontrak di 2014 antara Caimin dan ya itu biasa bagi mereka. Sehingga orang lihat ini kok konflik terus ya, partai Islam ini bukannya membuat citra yang prestatif, tapi justru internal mereka sibuk konflik. Apalagi open list PR, karena saya sekarang juga sedang riset juga strategi kampanye antara partai sekuler dan partai Islam. Saya wawancara salah satunya caleg incumbent dari PKB Agus Sulistiono. Saya tanya, siapa rival internal sampean, Gus? Gitu. Nah, betul yang disebut Sukamto. Wah, itu dia cerita jelek-jelekkan di semuanya. Itu real, di antara mereka itu ribut sendiri. Termasuk mungkin DPD di internal mereka kan ribut juga kan, antara Gus Hilmi sama siapa itu? Hafid Asrom gitu kan. Sehingga luar biasa kan, bisa naik gitu ya. Kemudian incumbent kalah. Nggak tahu juga, Neng, belum tentu ya. Nggak tahu juga, sepertinya kalah ya. Pripun, Mas NTP, benar kalah ya? Oke, itu luar biasa sekali ya, bahwa merubah peta pergerakan. Dan yang terakhir, alasan mengapa partai Islam gagal itu adalah elit-elit partai Islam tidak lagi memiliki kredibilitas dan karisma yang baik karena keterlibatan mereka dengan berbagai skandal kasus, baik skandal uang maupun skandal moral. 2013, teman-teman, bapak-bapak, dan para jamaah semua pasti ingat di mana Lutfi Hasan Ishak awal 2013 ditangkap. Tidak hanya persoalan fustunnya kan gitu ya, tapi ditangkap kasus suap sapi. Maka PKS disebut partai keseruduk sapi, kan gitu. Suap. Real, partai-partai politik kemudian menjadikan kementerian itu adalah basis pendapatan partai mereka untuk menggerakkan organisasi partai. Dan itu ketangkap. Itu yang katanya partai paling Islami, partai yang paling memperjuangkan suara Islam, partai yang katanya anti korupsi, tetapi puncak utamanya justru terjerat soal kasus korupsi. Yang kemudian berapa bulan kemudian Anas Urbaningrum tertangkap kan, Rp1 Anas korupsi, gantung Anas di Monas, kan begitu kan katanya ya. Nah, itu yang kemudian tidak hanya soal korupsi, uang, elit-elit Islam itu juga terjerat skandal moral. Bapak-bapak jamaah masih ingat Yahya Zaini dengan Maria Eva menyanyi dangdut? Sudah punya videonya? Kalau belum nanti Ustaz Niko bisa download, bisa share.
Itu adalah Yahya Zaini itu adalah ketua DPP Partai Golkar bidang dakwah, bidang agama. Mantan PBHMI. Calon Menteri Agama. Katanya gitu ya dulu ya. Itu dengan penyanyi dangdut Mbak Maria Eva gitu kan. Videonya tersebar ya, video pornonya. Dan itu ya begitu kira-kira elit-elit Partai Islam itu yang ketahuan gitu kan. Yang di daerah ada, saya masih ingat itu dapat berita di daerah Jambi apa ya, anggota DPRD dari PKS itu ada di panti pijat plus gitu kan. Itu yang kemudian citra publik terhadap elit Islam itu contoh ya, contoh yang ketahuan maksudnya. Yang belum ketahuan itu mungkin ada. Itu kemudian memperparah dan membuat anggapan bahwa Partai Islam itu ya tidak jauh berbeda dengan partai sekuler, dengan partai nasionalis, dengan partai yang non-Islam gitu kan. Ini yang kemudian membuat Partai Islam bisa dikatakan gagal untuk meraih kemenangan meskipun semua suara Partai Islam digabung belum pernah mencapai 50%. Gitu ya. Kemudian slide yang berikutnya, mengapa partai sekuler menang? Pertama itu adalah meskipun mayoritas Indonesia adalah muslim, karakteristik muslimnya adalah abangan, bukan santri. Santri itu bukan yang harus selalu mondok ya. Kalau dalam teorinya Clifford Geertz, itu santri itu adalah muslim yang taat dengan dua kategori, sholat dan puasa. Kok dua? Sholat dan puasa ya. Jadi dua kategori ini disebut sebagai santri. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholat sehari 5 kali, kemudian puasa, nggak usah puasa Senin Kamis, puasa Ramadan berarti Bapak Ibu adalah santri, ya, devout muslim yang taat. Nah, dan mayoritas muslim Indonesia bukan muslim santri, gitu kan. Coba lihat soft di masjid yang penuh, gitu kan. Sholat Jumat lebih, sholat Idul Fitri lebih ramai daripada sholat Jumat, padahal kan sholat Idul Fitri sunnah, sholat Jumat wajib. Tahu jangan-jangan nggak tahu mereka yang wajib itu sholat Id, jangan-jangan kan ya? Itu kan bahaya lah. Bukannya yang wajib sholat Id ya? Oh, itu makin bahaya lagi itu pemahaman Islamnya. Maka kelompok muslim abangan animistik di Indonesia lebih dominan dibanding santri yang taat. Jadi 88,7% sensusnya BPS 2010 itu bisa jadi mungkin 60% itu santri abangan atau film dulu ada Islam KTP. Nah, gitu. Puasa enggak, sholat saja enggak, puasa ya kalau ngaku-ngaku. Ya kan? Dan itu saya kira banyak sekali. Kemudian, mengapa partai sekuler menang? Pengaruh pandangan demokrasi barat terhadap masyarakat Indonesia melalui pertemuan formal di kampus maupun informal dalam diskusi di luar kampus seperti pelatihan dan workshop di masyarakat. Iklan-iklan komersil di ruang publik juga turut membantu dalam membentuk opini masyarakat. Artinya bahwa pandangan-pandangan barat tentang demokrasi, tentang partai, dan tentang Islam itu juga turut membantu kita. Coba Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, kalau ada pengeboman, apa yang terframe di dalam kepala kita? Itu pasti Muslim. Iya kan? Di frame kepala kita itu pasti Muslim. Kalau bukan Muslim, kalau seandainya bukan Muslim, media pun memframe orang gila, gitu kan, kenakalan remaja, main petasan mungkin kan, sehingga itu membentuk frame. Saya meskipun pernah sekolah di Barat, tetapi sebenarnya saya banyak tidak setuju dengan cara-cara pandang Barat ini yang memframekan Islam itu selalu salah. Coba brutalitas yang ada di Myanmar, apakah mereka tidak disebut teroris? Membunuh manusia yang begitu banyak. Tapi kita di Bali dari berapa yang meninggal itu kemudian dibesar-besarkan, ya kan? Selalu saja, bahkan dalam banyak hal
selalu menjadi dipojokkan Islam itu. Teroris, teroris, teroris. Sehingga pandangan Barat ini menurut saya sangat membentuk pemikiran masyarakat kita ya tentang bagaimana Islam itu kemudian menjadi tidak baik. Berikutnya, mungkin 5 menit lagi, Islam politik tidak mempunyai kemampuan untuk membuktikan dia dapat menyelesaikan urusan-urusan publik dan dengan kebutuhan dasar manusia, ekonomi, dan stabilitas. Karena partai-partai Islam ini konflik terus. Kadang apa? Sejarah Islam juga, sejak Abu Bakar, kita ini kan ditinggali oleh sejarah di mana Islam itu selalu konflik dan pertumpahan darah. Sejak Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya kan. Islam ini ditinggalkan cerita tentang pertumpahan darah, rebutan kekuasaan. Wajar ketika kemudian partai Islam juga demikian. Tidak hanya di Indonesia, di Timur Tengah pun sama. Terakhir di Sudan terjadi kudeta terhadap presiden dan wapresnya. Di Timur Tengah sejak 2010, sejak Arab Spring, negara-negara yang dikatakan negara Islam, mereka ribut dan konflik sesama Muslim sendiri. Apa yang terjadi di Suriah, kemudian mereka berbondong-bondong harus lari ke Eropa, dan saya pada saat saya masih di Jerman itu 2014 sampai 2017, saya berdiskusi dengan mereka gitu kan. Mereka sangat tidak suka sekali dengan para politisi mereka, yang kemudian dikorbankan adalah masyarakat sipil. Maka saya selalu berkeyakinan mengapa Nabi Muhammad itu lahir, dibesarkan dan menjadi nabi, dan mayoritas nabi itu di Timur Tengah, di tanah Arab. Karena memang masyarakat di sana itu masyarakat jahlul murokab, kan gitu, bahlul murokab. Manusia di muka bumi yang tidak bisa pernah diatur. Maka Islam itu lahir di sana. Logikanya adalah ketika Islam mampu menaklukkan mereka, walaupun masih nakal juga kan gitu, maka otomatis Islam itu akan bisa menaklukkan Eropa, bisa menaklukkan Amerika, bisa menaklukkan Asia, dan menaklukkan yang lain. Karena apa? Dia mampu menaklukkan manusia yang tinggal di daratan paling bahlul murakab, yaitu Arab. Ya kan? Yang tidak mau diatur sesama mereka, sibuk rebutan kekuasaan saja, tapi rakyat tidak pernah dipikirkan. Selalu saja kudeta, kudeta, kudeta. Dan itu terjadi di Timur Tengah. Islam di Indonesia ini menjadi contoh yang sangat luar biasa ya, walaupun kita dominan, tapi kita sangat menghargai dan sangat toleran terhadap non-muslim. Bahkan untuk non-muslim yang agamanya 0% itu pun diberikan hari libur. Buddha, Hindu, Konghucu itu kan 0, kan? Ada hari libur buat mereka. Di Jerman itu Bapak Ibu semua, muslim itu 5%, tetapi tidak ada hari libur satupun untuk umat muslim. Bahkan di hari raya Idul Fitri, bagi mereka yang bekerja tetap bekerja. Jika boleh izin, boleh, tapi yang tidak boleh, tidak bisa izin, hanya untuk melaksanakan sholat id dan bertemu sesama keluarga dari muslimnya. Gitu kan. Jadi sangat luar biasa Indonesia ini, toleransinya. Jadi jangan pernah mengajarkan kepada Indonesia tentang toleransi. Negara-negara demokrasinya yang kuat, ya seperti Inggris, Jerman, Belanda, mereka pun tidak pernah memberikan ruang satu hari pun buat umat Islam itu punya hari libur nasional. Di Jerman 5%, tapi Idul Fitri saja itu tidak libur. Begitu ya, di Indonesia 0, sekian persen. Itu aja ada hari libur. Ada kebangkitan, apalagi? Bangkitan Isa Al-Masih, terus apa lagi setelah kebangkitan? Paskah, dan seterusnya ya, naik turunnya Isa Al-Masih, dan seterusnya lah. Itu aja kita kasih ya. Kurang baik apa coba kita ini? Kemudian banyak berikutnya, mengapa partai sekuler menang?
banyak politisi muslim ditangkap karena terlibat kasus korupsi, kasus suap, moralitas. Ya, ini yang tadi mengapa Partai Islam kalah. Konsekuensinya kesan buruk terhadap Islam politik melekat di benak masyarakat. Dan kemudian yang terakhir, masyarakat saat ini tidak lagi mendukung gagasan syariat Islam dan negara Islam. Jadi karena pengaruh pemikiran Barat, pengajaran-pengajaran terhadap masyarakat mahasiswa yang terus-menerus terdidik, kemudian tidak lagi menginginkan mendirikan syariat Islam dan negara Islam. Tapi yang sekarang masih ada adalah perda syariah ya, dengan beragam yang nanti bisa kita bahas. Itu saja. Nah ini buku saya aja 2013. Kita aja Ustadz Niko pengantar dari saya tentang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk kenapa PBB yang dikatakan penerus Masyumi itu tidak tembus parliamentary threshold, di samping memang sejak 2009, sejak 99 tidak pernah lolos, di 2019 di mana umat Islam mengarah ke 02 justru Yusril ke 01, maka kan banyak caleg-caleg yang kemudian mundur ya. Jadi hasilnya ya 1, atau mungkin nggak tahu real count-nya menjadi partai bilangan desimal atau enggak ya. Partai bilangan desimal tuh partai 0, ya. Partai bilangan desimal. Saya kira itu saja pengantar untuk diskusi malam ini, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ridho. Alhamdulillah sudah dipaparkan dengan banyak kenapa kemudian Partai Islam cenderung gagal. Bahkan jika diakumulasi dari sejarah, hanya 37% gabungan dari suara-suara Partai Islam, sampai 40% pun tidak. Ini kemudian nanti akan menjadi bahan pertanyaan lagi, bagaimana kemudian nasib-nasib Partai Islam di tahun 2024, 2029, 2034, 2039 kalau kemudian masih belum kiamat ya, istilahnya masih ada pemilu. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian dan mas-mas, mbak-mbak sekalian ingin bergabung di WhatsApp grupnya Kamastu, nanti bisa mendaftarkan nomor teleponnya di mbak-mbak yang berada di meja presensi ya. Dan nanti misalnya kalau panjenengan sedoyo ingin melihat tayangan kembali Kamastu, nanti bisa masuk ke YouTube ya, nanti bisa ke youtube.com/kajianmu, atau bisa nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa memfollow akun Instagram kami, Kamastu_mantap. Insya Allah dua-duanya live ya ketika Kamastu sedang dilangsungkan. Baik, kita masih punya sekitar waktu 40 menit, kami buka 4 penanya terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, monggo kami persilakan. Baik. Cek. 1, Mas yang pakai kacamata. 2, 3, Cek. 1 lagi, baik, Bapak 4. Ya. Yang saya tunjuk tadi, Ngacung? Oh iya, baik. Ada mikrofon enggak? Tes. Oke. Mas yang pakai kacamata. Ya. Baik. Ya. Cek. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keras ya Mas ya? Saya Raffi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sebelumnya terima kasih terlebih dahulu kepada Ustadz Ridho yang telah memaparkan paparan tentang nasib parpol Islam pasca pemilu 2019. Yang ingin saya tanyakan lebih spesifik, yakni menjurus tentang pembahasan Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya Dilema PKS Antara Suara dan Syariah. Di situ dijelaskan bahwa salah satu contoh dari partai politik Islam, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, mengalami kondisi yang dilematik antara penegakan syariat dan bagaimana meraih dukungan dari masyarakat luas gitu. Nah, menurut Ustadz sendiri bagaimana kemudian gejala-gejala masyarakat yang semakin sekuler dan semakin liberal ini, yang akhirnya juga dalam tanda kutip semakin meminggirkan agama dari kehidupan pribadi, menganggap bahwa agama adalah urusan privat saja, bukan urusan publik, negara tidak berhak campur tangan dalam urusan agama, itu sebenarnya bukankah justru akan semakin menjadi bumerang bagi partai politik Islam dalam pertarungan-pertarungan politik di tingkat negara kita sendiri gitu.
Nah, berdasarkan fenomena tersebut, bagaimana Ustadz untuk kemudian melihat fenomena, memotret fenomena paradoks tersebut. Jadi partai Islam yang akan semakin terus berkembang dengan menegaskan asas asas keislaman itu, dan bagaimana asas keislaman itu mampu menjawab problematika masyarakat, tapi justru dibenturkan pada kondisi masyarakat yang justru semakin mengarah pada kondisi-kondisi sekuler liberal seperti itu. Justru kan ini kan sebenarnya paradoks gitu. Nah itu bagaimana Ustadz kemudian memotret fenomena tersebut, dan sekiranya apa nasihat-nasihat Ustadz terhadap partai politik Islam yang sedang berkompetisi dan akan terus berkompetisi nanti di kancah perpolitikan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya belakangnya Mas Abram. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sampaikan kepada Ustadz Ridho yang telah menyampaikan materi dengan sangat bagus. Saya Rizky dari UIN Sunan Kalijaga. Izin bertanya Ustadz, tapi sebelumnya ingin sedikit memberikan intro sedikit ya, biar agak nyambung. Terkait dengan tema kita adalah nasib parpol Islam. Saya berpikir antara partai ini apakah menang atau kalah, atau lanjut atau berhenti di sini. Kemudian apa nasib bangsa ini kemudian. Nah, saya ingin mencoba bertanya dari sudut pandangnya mungkin agak berbeda dari penjelasan. Karena saya tergelitik di poin terakhir tadi ketika mengapa partai sekuler menang. Pada poin yang terakhir disebutkan bahwa masyarakat saat ini tidak lagi mendukung gagasan syariat Islam. Nah ini cukup menarik ketika saya teringat diskusi dengan beberapa teman di lintas harokah, yakni teman-teman jihadis khilafah. Nah intinya kan begini, teman-teman jihadis khilafah ini menolak betul sistem yang dipakai oleh negara ini. Dengan kesimpulan ujung sampai muncul perkataan seperti ini, udahlah sistem parlemen saat ini tuh udah terbukti kegagalannya gitu loh. Bahkan partai Islam sendiri pun mereka cenderung nggak bisa bersinergi, sehingga menanglah kemudian orang-orang sekuler, orang-orang yang liberal dan sebagainya. Pertanyaan saya begini Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan urgensi kita, suara kita kepada parpol Islam? Sedangkan teman-teman jihadis khilafah itu tadi punya pandangan bahwa sekali berpartai Islam sekalipun tidak akan bisa mengangkat syariat Islam untuk dijadikan manifestasi untuk negara ini selama masih menggunakan sistem yang seperti ini, katakanlah demokrasi. Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Sayuti. Saya Sekded Hikmah DPD IM MDIY. Yang ingin saya tanyakan pertama kali, waktu S1 saya skripsi tentang PKS dan P3, studi komparasi. Tetapi bukan melihat dari segi pemilu, tapi dari segi hak dan kewajiban perempuan. Yang ingin saya tanyakan, ketika itu saya ingin mengkomparasikan antara PKS dengan PKB. Tetapi dosen saya mengatakan sebenarnya yang partai Islam itu, kata dosen saya itu cuma P3 sama PKS. Yang saya tanyakan dengan Dr. Iqbal, Dr. Ridho, sebenarnya yang dikatakan partai Islam itu apakah konstituennya orang-orang Islam atau bagaimana gitu loh. Saya masih kabur dengan itu gitu. Kalau saya lihat PKB banyak mengatakan itu bukan partai Islam, itu partai kebangsaan gitu loh, nasionalis gitu loh. PAN begitu juga. Saya rasa kalau dilihat ya cuma P3, PKS, PBB. PBB pun saya rasa ya sulitlah masuk ambang batas gitu loh. Yang kedua, sebenarnya dari kita lihat partai-partai Islam sekarang ini jauh dari peradaban Islam. Mereka tidak mengangkat harkat martabat perempuan. Kalau saya lihat gitu loh, hasil penelitian saya. Ya cuma sebagai pembantu aja. Bahkan di PKS begitu banyak yang dikatakan akhwat-akhwatnya, ya itu cuma sebagai pendulang suara mereka, tidak gitu loh. Kira-kira bagaimana tanggapan Dr. Iqbal? Terima kasih. Kita jangan gitu loh, mengatakan harus khilafah harus gitu. Tapi tentu bagaimana kita apa yang diperbuat itu sejalan dengan Islam gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abdurrahman ke depan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Andri dari masyarakat umum. Terkait dengan parpol Islam ini, terbersit dalam pikiran saya bahwa selama 3 kali pemilu tadi kalau dilihat datanya 3 kali pemilu itu suaranya itu stagnan itu di kisaran di 30% totalnya. Apakah ke depan akan turun atau naik? Nah, itu kita kan belum tahu. Hanya saja di sini kalau memang Islam ini ingin jaya, ingin tegak, itu apa yang harus dilakukan gitu. Artinya solusi apa yang bisa dilakukan? Karena kita bicara Islam, mohon informasinya dari Ustadz, solusi yang ditawarkan berdasarkan Al-Quran gitu. Artinya kita kan bicara tentang Islam, bicara tentang Quran. Nah, ini solusinya seperti apa gitu kalau ingin mengangkat partai Islam ini. Karena kalau kita terjebak dalam hal ini terus itu lama-lama ya jatuh juga, karena tidak ada seolah-olah tidak ada solusi gitu. Dari 3 kali pemilu tuh stagnan gitu. Jadi ya paling ibarat kata cuma pindah-pindah partai, dari sini pindah ke sini gitu. Jadi orangnya itu aja, cuman pindah-pindah partai kalau secara kasarnya dilihat seperti itu. Nah, bagaimana cara meningkatkan itu dari kacamata Al-Quran seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 4 penanya terlebih dahulu. Terima kasih. Yang pertama Ustadz Ridho. Tentang ini paradoks Ustadz. Jadi kalau kemudian satu sisi partai Islam ini lebih mendekatkan ke syariah, tapi di satu sisi masyarakatnya justru semakin sekuler gitu ya. Ini apakah tidak menjadi bumerang kemudian kepada partai-partai Islam? Monggo. Pertanyaannya sangat luar biasa semuanya ya. Sangat menantang dan membutuhkan energi untuk menjawabnya. Jadi saya juga mengutip disertasinya senior saya, Mas Norma Permata. Jadi pada akhirnya semua partai politik itu akan berpikir pragmatis, dia harus lulus parlemen. Karena dengan lulus parlemen dia akan eksis. Artinya bahwa sistem pemilu itu sangat menentukan bagaimana dinamika yang ada di dalam partai politik. Kalau dalam teori party change dan party goals, ya perubahan partai politik atau goal, tujuan dalam partai politik, sesuatu yang menentukan kebijakan partai atau visi partai itu berubah itu adalah sistem pemilu dan sistem kepartaian di sebuah negara. Indonesia kemudian 2004 menetapkan sistem presidensil. Kemudian menetapkan pemilihannya dengan proporsional representation, keterwakilan proporsional yang sekarang sejak 2009 itu terbuka, open list. Kemudian ada lagi yang namanya ambang batas. Jika tidak lolos ambang batas, maka partai akan terlempar dari Senayan. Nah, itu yang kemudian berpikir ulang bagi partai-partai di mana iuran anggota tidak lagi berjalan. Dari mana mereka harus membiayai dan menggerakkan struktur organisasi partai. Maka dalam disertasinya Kus Krido Ambardi, ya Pak Dodi Ambardi, salah satu peneliti dosen UGM, peneliti LSI, dia pernah jadi narasumber ya, dia mengatakan terjadi kartelisasi di dalam partai politik di Indonesia. Beliau mengatakan. Nah, artinya bahwa sistem politik, sistem pemilu, dan sistem ketatanegaraan kita itu yang kemudian mengungkung semua partai politik untuk mengikuti aturan. Jika tidak, maka mereka akan terlempar. Jika PKS itu akan tetap syariah Islam, kemudian
pro poligami ya didengung-dengungkan, nggak usah apa namanya diem. Kalau sekarang diem, tapi kan diem iya kan gitu kira-kira ya. Mereka bisa jadi tidak lolos parlemen. Bahkan partai Islam itu yang lainnya berani mengangkat non-muslim menjadi caleg. Bahkan PKB mengangkat siapa namanya yang punyanya Lion Air itu, yang sekarang dubes Malaysia? Rusdi Kirana. Ya, Rusdi Kirana ya, nggak ada hubungannya sama Kirana Larasati itu ya. Mengangkat sebagai wakil ketua umum. Bahkan untuk menaikkan elektabilitas atau menjadi vote getter atau pengepul suara agar partai-partai Islam ini lolos, mereka merekrut artis untuk menjadi caleg. PKB, PAN itu ada 12 caleg artis, termasuk di dalamnya itu ada Desi Ratnasari, Primus, Eko Patrio, kemudian sekarang nggak mencalonkan lagi ya, nggak maju, terus Nasdem ya, wah kalau Kirana, Mbak Kirana kenal ya Ustaz Niko. Nah, di PKB ada Arzeti, ya langsung melanjutkan ya. Kemudian banyak ya artis-artis yang lain yang itu menjadi strategi partai untuk meningkatkan elektabilitas. Mereka terjebak dalam sistem 4% itu sangat berat. Tetapi cukup salut juga terhadap PKS, ya itu tidak ada satupun caleg artis yang dicalonkan oleh PKS. Nggak ada ya, tetapi di NTT dalam data saya itu ada 1 caleg non-muslim, 1 saja, tapi kayaknya nggak lolos ini. 1 saja caleg non-muslim, yaitu walaupun memang di Indonesia Timur untuk DPRD provinsi itu PKS caleg non-muslim juga ada. Nah artinya bahwa dilema yang terjadi di partai dakwah ini itu adalah mereka harus tetap eksis mendapatkan kursi di parlemen karena dari situ mereka akan eksis menggerakkan roda organisasi. Dalam riset disertasi saya 3 partai PDI, PKS dan PAN. Bagi PKS ada iuran anggota DPRD terpilih atau iuran rutin tiap bulannya, termasuk kader PKS yang terpilih di eksekutif. Mereka harus membantu partai. Dan itu menurut saya di semua partai politik itu demikian. Jadi bagi partai politik yang tidak lulus parliamentary threshold atau di nasional tidak punya kursi, itu berat. Karena partai itu akan dapat banpol, 1 suara itu dikali sekian berapa yang didapat di DPR RI. Di kabupaten iya, di provinsi iya, di kota juga iya. Jadi semuanya mereka dapat banpol dan itu adalah sumber untuk menghidupi partai walaupun tidak besar. Nah, sehingga menurut saya memang partai-partai Islam ini harus mampu memperkuat visinya. Di tengah sistem pemilu dan sistem politik yang saat ini benar-benar mengkerangkeng mereka untuk bersifat pragmatis. Cara apa lagi bagi PAN untuk menggempur suara Muhammadiyah? Kan tidak ada lagi, kecuali cuma 6-7%, 6-7%. Sudah ngangkat pakai artis, juga masih 6-7%. Sudah kebangkitan Islam 212 juga masih segitu juga, nggak muncul tembus 10 gitu kan. Sudah di testimoni juga ya, kok berat sekali ini, apa sebenarnya ini gitu ya. Apa kutukan 67 itu saja, nggak beranjak, 8 aja belum pernah ini. Nah hal yang demikian juga sama, sehingga sulit bagi partai untuk kemudian seperti PKS untuk mengatakan syariat Islam, itu sulit untuk mengatakan itu. Kemudian Mas Rizky, Win ya, terkait dengan khilafah tadi itu ya. Bagi orang-orang yang dengan khilafah kan, kalau
sistemnya masih Ya. demokrasi kafir seperti ini, partai Islam tidak akan mampu berbuat apa-apa. Oke, begini, kalau seandainya ada gagasan khilafah, apalagi memang HTI dibubarkan ya dengan segala macam hiruk pikuknya, sebenarnya itu juga sangat politis ya pembubaran HTI. Tetapi begini, dalam pandangan pribadi saya bahwa apakah kemudian sistem demokrasi saat ini dikatakan gagal? Menurut saya tidak juga. Mengapa saya katakan tidak gagal? Gagal atau tidak itu kan perlu bandingan. Cantik atau enggaknya perempuan itu kan perlu dibandingkan. Ganteng enggaknya gitu kan. Seseorang itu perlu dibandingkan. Wah ini ganteng gitu kan. Mas Niko ini ganteng ya. Ustadz Niko ini ganteng gitu kan. Karena apa? Soleh gitu kan. Jumatannya menghadap kiblat gitu kan. Mungkin yang pulang Jumatan kok nggak ganteng-ganteng itu kiblatnya salah mungkin ya, nggak lurus pas di depan Ka'bah, kok pulang-pulang kok nggak ganteng gitu. Nah, begini, artinya bahwa coba kita lihat Timur Tengah, gitu ya, di mana mereka juga sebagian walaupun mereka juga mempunyai partai, tetapi toh pada kenyataannya mereka konflik di internal mereka sendiri. Di internal partai-partai Islam di Timur Tengah pun tidak ada yang bisa solid seperti apa yang terjadi di Indonesia. Nah sehingga kalau seandainya nanti perlukah khilafah Islam untuk konteks Indonesia, itu akan membuat konflik horizontal di antara masyarakat. Karena kita tidak memungkiri bahwa apalagi Muhammadiyah ya, Indonesia ini sangat beragam dari Aceh sampai Papua, apalagi Muhammadiyah sudah di Makassar sudah mendeklarasikan Darul Ahdi Wassahadah, ya kan, rumah kesepakatan dan rumah persaksian kan gitu bahasanya. Artinya bahwa Muhammadiyah itu yakin Pancasila itu adalah pilihan yang terbaik. Pancasila itu kalau Pak Din Samsudin pernah mengatakan itu teodemokrasi. Demokrasi yang bersifat ilahiyah. Tidak sekuler terlalu kiri dan tidak Islam terlalu kanan. Sehingga sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi fondasi bagaimana umat Islam dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kita bukan negara yang anti Tuhan, ya, tetapi kita negara yang mempercayai Allah itu Esa. Nah, sehingga demokrasi kita tetap stabil, hanya memang problemnya di dalam demokrasi kita ini, di Indonesia, demokrasinya belum mencapai sesuai yang diinginkan. Kalau saya istilahkan demokrasi poco-poco, ya. Mengapa demokrasi poco-poco? Poco-poco itu kan maju mundur. Artinya bahwa demokrasi kita ini tidak mungkin mundur ke belakang, artinya menjadi negara yang otoriter, tetapi tidak mungkin juga dalam waktu dekat menjadi demokrasi yang cukup berhasil dengan baik. Sehingga demokrasi kita ini ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Sebagai contoh, kita punya lembaga KPK, tetapi koruptor semakin meningkat. Bahkan tidak hanya anggota DPR, di daerah-daerah semakin banyak. Apalagi dengan munculnya dana desa, itu sebenarnya semakin bertambah calon koruptor di tingkat desa. Karena mereka juga nggak ngedong bagaimana cara penggunaannya gitu kan. Walaupun sudah menjadi undang-undang, tetapi pelaksanaannya di banyak desa saya yakin ini akan terungkap korupsi-korupsi yang dilakukan aparat pemerintah di tingkat desa. Nah, saya kira memang pada akhirnya jika dibandingkan dengan negara-negara demokrasi yang lain, kita ini sudah relatif agak stabil. Kalau di Asia Tenggara, sebuah lembaga yang bernama Freedom House, ini lembaga independen yang mengukur tingkat demokrasi negara-negara di dunia, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbaik di Asia Tenggara.
Dibanding Malaysia kita jauh lebih baik. Dibanding Singapura kita lebih baik. Dibanding Filipina kita jauh lebih baik. Hanya persoalannya bahwa demokrasi kita belum berdampak cukup baik terhadap ekonomi. Kalau kita lihat Malaysia, ekonomi mereka lebih baik. Singapura lebih baik. Tetapi stabilitas politiknya Indonesia dianggap paling berhasil. Apalagi sekarang ini kan, meskipun memang perlu kita evaluasi, tetapi ini adalah the most complicated and spectacular election of the world, ya. Tidak ada di dunia ini, bahkan di muka bumi ini atau di planet lain, kalau ada kehidupan di sana dan ada pemilu, yang pernah melakukan pemilu itu serentak pilpres dan pileg dengan 5 kertas suara. Di Eropa itu belum pernah itu terjadi, hanya ada di Indonesia saja, dan itu cetak skor, ya, meninggal 200-an. Ini sangat, dan saya dan Pak Bambang, ya, Pak Bambang Eka Cahya yang juga pengajar di UMY, kita tidak setuju sebenarnya pemilu serentak, dan itu sudah kita antisipasi. Bagi aktivis demokrasi, pemilu serentak itu adalah efektivitas anggaran. Oke, efektivitas anggaran. Tapi efektivitas psikologi masyarakat itu akan besar dan itu terbukti. Besarnya apa? Masyarakat konflik dan terbukti 200-an anggota KPPS meninggal dunia dan itu adalah ongkos yang lebih besar, tidak bisa ditukar dengan uang dan harta apapun. Tetapi ketika KPU pusat meminta untuk riset di 6 universitas, ya, di USU, kemudian Undip, UMY, UNER, dan Makassar, kita kebagian bulan November kemarin, kita katakan kita tidak setuju bahwa pemilu serentak. Bila perlu mungkin dibagi saja nasional serentak, kabupaten serentak, itu justru lebih baik, 2,5 tahun masing-masing. Seandainya nasional, pilpres, DPR RI dan DPD itu serentak. Kemudian gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota serentak di masing-masing daerah. Di samping kotel efek ekor jas, jadi tidak tertutup. Sekarang ini kan semua tertutup dengan pilpres. Padahal lembaga legislatif itu juga penting karena mereka yang membuat undang-undang, mereka yang membuat anggaran, mereka yang mengawasi pemerintah. Tetapi kan kita tidak sibuk ke sana. Seandainya 2024 pilpres, kemudian nasional DPD, senat dan pileg nasional, 2,5 tahunnya lagi itu baru pileg dan eksekutif dan legislatif di tingkatan daerah. Itu agak stabil agar supaya efektivitas psikologi masyarakat itu tidak lelah. Nah, itu beberapa hal catatan saya ya untuk demokrasi di Indonesia, saya kira masih dan cukup baik, ya, tidak mengarah ke sana. Kemudian mungkin tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, partai Islam itu ada 2 jenis, partai berasas Islam dan partai berbasis massa Muslim. Artinya bahwa partai berasas Islam itu PKS, P3, dan PBB, itu berasas Islam. Kalau berbasis massa Muslim, itu adalah PAN dan PKB. Tapi secara ekstrim kalau seandainya, apakah partai Islam di Indonesia itu masih ada? Bahkan beberapa ilmuwan politik mengatakan sudah tidak ada lagi, karena mereka tidak lagi memperjuangkan aspirasi Islam. Apa itu aspirasi Islam? Dia mengatakan ya syariah Islam, kemudian negara Islam, tetapi kan bukan hanya itu saja. Aspirasi Islam itu menciptakan masyarakat yang bersih, pemerintahan yang baik, itu kan bagian dari tujuan Islam sendiri kan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kan juga bagian dari tujuan Islam. Ekonomi kerakyatan bagi kelompok kiri dan ekonomi ummah atau ekonomi Islam bagi yang Islam itu kan sebenarnya kalau dalam konsepnya Muhammad Hatta itu kan sama, mendayung di antara dua, apa itu dalam karyanya itu, sama-sama untuk kesejahteraan masyarakat kan. Apa sih perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi
kerakyatan? Kan hampir sama, hanya yang satu bahasanya ummah, satu adalah bahasanya rakyat yang agak kiri gitu kan. Tapi bagi Bung Hatta sama, bahwa ekonomi yang untuk kesejahteraan ummah, kesejahteraan masyarakat, dinikmati oleh masyarakat. Sehingga itu ya yang disebut dengan Partai Islam. Nah kemudian Si perempuan di mata partai politik ya, sebagai pemanis. nah konstitusi itu kan mengharuskan 30% affirmative action kan gitu ya katanya. 30% sebagai syarat untuk verifikasi faktual di KPU termasuk calegnya. Jika tidak memenuhi syarat itu maka tidak lolos administratif. Sehingga mungkin partai-partai Islam pun dipaksa untuk harus memenuhi kuota tersebut. Sebutannya kan affirmative action, jadi tindakan keberpihakan. Nah artinya bahwa memang dalam budaya Indonesia yang patriarkis, dalam budaya Indonesia yang masih menomorduakan perempuan memang agak sulit. Lagi-lagi memang politik itu tidak bisa dilepaskan dari budaya. Nah budaya kita, perempuan itu masih belum menjadi partner, walaupun gerakan-gerakan feminis, gerakan-gerakan kesetaraan gender itu sudah mulai berkembang. Bahkan sebenarnya Aisyah pun sama kan, mereka terus memperjuangkan isu-isu perempuan. Bahkan kalau saya masih ingat itu Sekum PP Aisyah, Bu Diah, bagi ibu-ibu yang sudah janda gitu kan, itu tidak usah nikah lagi. Wis ngurus Muhammadiyah, bojone Muhammadiyah gitu kan. Ngopo nikah meneh kon ngeroki bojone ya gitu ya. Kon gawe teh bojone ya gitu. Saking ekstrimnya. Tapi bahwa sebenarnya Muhammadiyah sudah memposisikan perempuan itu utama. Ya, artinya bahwa dengan kelahiran Aisyah saat dulu di mana belum ada gerakan perempuan, Sopo Tresno, tapi Muhammadiyah sudah mendahului. Itu artinya bahwa cara beragama Muhammadiyah itu sangat berkemajuan pada saat itu, di mana mungkin masyarakat menganggap perempuan itu sumur, dapur, kasur, gitu kan. Tapi sekarang sudah tidak lagi kan gitu. Nah artinya sudah ada perkembangan ke arah sana. Nah, kemudian yang terakhir solusi ya? Ya, solusinya untuk menaikkan Partai Islam. Partai Islam. Oke, jadi begini Pak Andri, artinya bahwa bagaimana sih bicara nasib itu kan nasib menerima apa adanya, ya kan? Atau bagaimana melihat masa depan itu kan ada antara dua hal. Nah, artinya bagaimana Partai Islam ke depan? Pertama memang yang harus dilakukan oleh partai-partai Islam, satu, itu tidak terpecah belah. Persoalannya adalah partai non-Islam itu memberikan ruang bagi mereka untuk aktif. Di PDIP, Golkar, Gerindra, itu banyak orang Muhammadiyah di sana. Gitu. Yang dimana mereka adalah aktivis dari organisasi Islam. Nah, bisa jadi mungkin jika memang apalagi partai-partai Islam sekarang ketokohan itu sangat kuat. PAN tidak bisa dilepaskan dari ketokohan Amin Rais. PKB dulu ketokohan Gus Dur, sekarang ketokohan Caimin dan Ma'ruf Amin. Jika mereka-mereka ini suatu saat kemudian tidak lagi di partai, bagaimana mesin partai ini terus bergerak? Yang ini dilakukan oleh PKS, gitu kan. Sehingga partai-partai Islam tidak tergantung pada ketokohan, tetapi mekanisme internal partai itu harus dikuatkan. Proses pelembagaan partai itu harus diperkuat. Tidak lagi tergantung pada tokoh. Coba Golkar, Demokrat dari 2009 itu 20%, 2014 turun menjadi sekitar 10 ya, 10 apa 11%. Ini turun lagi menjadi 8. Gimana nanti kalau seandainya SBY sudah tidak lagi
memimpin, kemudian setiap orang akan menemui ajalnya. Nah, ketergantungan terhadap tokoh, terhadap sosok tertentu itu menjadi problem bagi partai-partai di Indonesia di mana memang sistem presidensial memungkinkan ke sana. Orang berlomba-lomba untuk siapa capresnya, siapa yang harus diusung di internal partai. Nah, ini berbeda dengan partai-partai yang secara pelembagaan itu cukup kuat. Ya, salah satunya adalah ada PKS, termasuk Golkar di dalamnya. Walaupun konflik, walaupun lahir partai baru, ya Golkar itu kan melahirkan banyak partai ya, Gerindra, Hanura, Nasdem. Nasdem ini partai yang di 2019 caleg artisnya paling banyak, 53 caleg artis. Itu sangat luar biasa. Dan itu adalah strategi Nasdem. Sehingga melonjak tinggi sekali. Tapi PAN ketika menganu artis juga tidak naik. Mungkin kurang banyak artisnya ya. Setidaknya artis itu satu, popularitas dia sudah punya, tinggal menaikkan elektabilitas. Karena persoalannya memang popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas, gitu kan. Termasuk juga orang yang belum populer bisa jadi sebenarnya elektabilitasnya meningkat ketika memang bekerja keras. Nah, jadi Partai Islam tidak tergantung terhadap sosok tertentu. Gerindra pun sama nanti di 2024 atau 2029 setelah Prabowo nanti oleng gitu, saya yakin tidak akan sekuat 2014 ataupun 19 gitu ya. Karena ketergantungan terhadap tokoh, mesin partai itu tidak berjalan. Seandainya mau jadi Bupati Sleman, Mas LCP akan sowan dulu ke Pandean. Bukan mekanisme partai. Ini yang kemudian tidak baik sebenarnya terhadap partai politik. Jika mekanisme partai politik itu berjalan, saya kira ini cukup efektif agar supaya ke depannya partai Islam ini solid. Karena mesin politiknya itu berjalan dengan baik. Bukan ketergantungan. PDIP tergantung fatwa Ibu Ketum. Nah, itu kan repot juga nanti. PDIP pasca Megawati. Itu juga akan oleng juga itu, nasib-nasib partai politik di Indonesia. Tetapi fenomena personalisasi partai ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di negara-negara yang lain, di Amerika Latin pun sama, di mana partai tidak lagi kuat karena ketergantungan terhadap tokoh. Coba kalau kita tanya, apa kehebatan Gerindra? Pasti yang dimunculkan adalah Prabowo, dan Prabowo. Apa kehebatan PDIP? Yang dimunculkan adalah Soekarno, kemudian Megawati, simbol saja. Tapi mesin partai tidak berjalan. Nah, Partai Islam jangan sampai di sana. Di samping memperbesar basis. Nah, PKS ini kan memperbesar basis kan ya. Secara tidak langsung mesin politik cukup baik. Nah, meskipun ada Garbi ya, gerakan Abi Umi itu, Abi Umi yang moderat ya, arah baru gitu kan. Tetapi mereka cukup efektif karena apa? Kalau seandainya anaknya lahir tahun 98, sekarang kan sudah punya hak untuk nyoblos. Kalau anaknya 4, 5, 6 itu dikalikan berapa sudah menjadi penggerak dan militan gitu. Nah, itu yang saya kira solusi terhadap Partai Islam menjadi kedepannya lebih baik adalah tidak tergantung pada personal, mesin partai dihidupkan, dan kemudian pendekatan terhadap basis utamanya masing-masing, sehingga memang mereka menjadi benar-benar pejuang terhadap apa yang diinginkan oleh kaum muslim. Itu saja Ustaz Niko sementara. Baik, sudah jam 10 kurang 5 menit, tidak afdol kalau kemudian kita buka sesi tanya jawab lagi. Tadi Ustadz Ridho mengatakan bahwa sangat melelahkan sekali apabila kemudian pemilu dilaksanakan secara bersamaan. Tetapi nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian di tahun 2020 berapa, saya lupa, nanti tambah berat lagi karena tidak hanya Pilpres, DPD, DPR RI, DPR Provinsi maupun DPR Kabupaten, tetapi nanti juga akan kemudian bersamaan dengan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten, yaitu pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan juga pemilihan
wali kota, wakil wali kota, dan bupati dan wakil bupati. Jadi nanti bersamaan semuanya ya. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, DPR kabupaten, provinsi, pusat sampai dengan DPD. Iya, pemilu. Jadi ini sudah mulai nanti pada satu titik di tahun 2020 berapa nanti semuanya bersamaan ya. Alasannya adalah ya tadi benar dikatakan adalah efektivitas anggaran. Jadi hanya sekali pemilu dalam 5 tahun, tidak ada kemudian pemilu-pemilu lagi. Ini sedang dalam taraf penyesuaian dan penggabungan. Konon katanya seperti itu. Kita akan bisa membayangkan betapa memang meletihkan sekali ya, yang sekarang saja, kalau 2014 lalu Pileg dengan Pilpres masih selisih 2 bulan, ini kemudian bersamaan. Bagaimana kalau kemudian nanti ditambah dengan Pilkada Provinsi dan Pilkada Kabupaten, sementara juga kemudian nuwun sewu gitu ya, kalau kemudian gaji KPPS, PPS, PPK tidak seberapa, belum kemudian dalam tanda kutip tips untuk saksi apalagi di PPK sampai kemudian 5, 6, sampai 7 hari membuka kertas plano, 1 harinya hanya 2 TPS, itu kemudian sangat melelahkan sekali. Ini menjadi kemudian PR kita bersama. Baik, terima kasih Ustadz Ridho Alhamdi yang telah membersamai kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan 1 door prize dulu. Siapa nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya nanti dapat door prize dari toko Ar-Rosi ya. Apa ya kira-kira pertanyaannya ya? Yang agak sulit karena door prize-nya cuma 1. Siapa ada sebuah partai politik yang bernama Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Pertanyaan saya, siapa nama ketua umumnya? Ada yang bisa menjawab? Yang paling belakang sendiri? Yang paling belakang sendiri? Ya, betul. Nanti setelah selesai Mas bisa ke sini ambil door prize. Ya, baik. Baik, kemudian untuk informasi sebelum kita tutup teman-teman sekalian, infak yang terkumpul pada malam hari ini Rp171.200. Ini infak kami gunakan untuk membeli pulsa, untuk nanti siaran di YouTube, di Instagram, dan lain sebagainya. Ya, juga dengan berbagai macam makanan yang ada snack di belakang. Jangan lupa teman-teman bisa follow ya akun Instagram kita ya Kamastu_mantap. Yang belum bergabung dengan WhatsApp grupnya Kamastu nanti bisa mendaftar di meja presensi. Kalau misalnya nanti membosankan dan tidak enak dipandang, nanti kemudian bisa live group dengan sendirinya, itu tidak apa-apa. Jangan lupa kami mohon nanti piring dan gelas mohon dikembalikan ke meja sebelah timur. Kemudian untuk Kamastu pekan depan, Jumat tanggal 3 Mei 2019, adalah Kamastu terakhir kita sebelum kita libur selama bulan Ramadan dan Syawal. Jadi kita akan libur 2 bulan ya, yaitu libur bulan Ramadan dan bulan Syawal. Selibur selama 2 bulan juga, dan kita akan kemudian masuk lagi Kamastu awal nanti insya Allah edisi Syawalan di bulan Juli 2019. Untuk Kamastu Jumat besok tanggal 3 Mei 2019 kita akan membahas tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau PKS ya, penghapusan kekerasan seksual, bukan Partai Keadilan Sejahtera ya. RUU PKS banyak manfaatnya atau mandorotnya ya, banyak yang mendesak ini untuk melindungi korban, untuk melindungi wanita, untuk melindungi korban pembulian, korban pemerkosaan dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi ada yang mengatakan RUU ini akan melegalkan aborsi, akan melegalkan zina, akan melegalkan LGBT dan lain sebagainya. Lah yang mana yang benar kita akan membahas pekan depan Jumat 3 Mei 2019 bersama salah satu anggota Majelis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu Ibu Dewi Nurul Mustari SHM Hum. Beliau yang orang Muhammadiyah yang memang concern di diskusi RUU penghapusan kekerasan seksual. Kami mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa menghadiri Kamastu apapun temanya, siapapun narasumbernya, insya Allah kita selalu memberikan tema yang renyah-renyah, hangat-hangat dan sangat kekinian gitu ya. Baik, terima kasih pada Ustadz Ridho Alhamdi, terima kasih pada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mari kita tutup kajian malam Sabtu pada malam hari ini bersama-sama melafadzkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.